Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Kita akan mulai membahas tentang daur hidup nyamuk. Coba anak ibu perhatikan gambar yang tertera di layarnya, bahwa daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur nyamuk, kemudian telur nyamuk menjadi larva atau yang biasa disebut dengan jentik nyamuk. Selanjutnya, larva akan berubah menjadi pupa dan pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Perlu anak ibu ketahui bahwa nyamuk merupakan serangga yang merugikan manusia karena bisa menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Kenapa nyamuk bisa menularkan penyakit? Karena nyamuk itu senang hidup pada tempat-tempat yang berair seperti di selokan, di tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung. Nyamuk akan bertelur di tempat-tempat berair, seperti pada vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan membersihkan lingkungan tempat tinggal kita agar terhindar dari sarang nyamuk. Selain nyamuk yang merugikan manusia, ternyata ada hewan yang menguntungkan manusia. Apa contoh hewan yang menguntungkan manusia? Iya, betul sekali. Adalah lebah. Kita sudah membahas daur hidup lebah pada pembelajaran sebelumnya ya, Nak. Kenapa lebah ini menguntungkan bagi manusia? Karena lebah menghasilkan madu. Madu bisa dikonsumsi oleh manusia. Maka dari itu, disebutlah lebah ini hewan yang menguntungkan manusia. Selanjutnya, agar lingkungan kita itu tetap bersih dan terhindar dari nyamuk atau sarang nyamuk, kita akan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk membersihkan lingkungan dengan kalimat saran berdasarkan gambar. Nah, Ibu akan menerangkan bagaimana membuat kalimat saran berdasarkan gambar dalam konteks agar lingkungan kita bersih dari nyamuk. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar dua orang anak yang sedang menyapu, membersihkan halaman rumahnya atau lingkungannya. Bagaimana kalimat sarannya? Ingat kata-kata saran yang sudah kita pelajari. Jadi, kalimat saran untuk gambar ini adalah sebaiknya kita setiap hari membersihkan lingkungan, salah satunya dengan menyapu agar terhindar dari sarang nyamuk. Bagaimana contoh yang kedua? Coba lihat. Ada gambar orang yang sedang bergotong royong membersihkan apa ini, Nak? Membersihkan selokan. Ingat, nyamuk senang hidup di selokan. Jadi, kita harus bersihkan selokan. Bagaimana kalimat saran yang tepat? Ini. Sebaiknya kita membersihkan selokan agar nyamuk tidak bersarang di dalam selokan dan kita semua terhindar dari penyakit demam berdarah dan malaria. Begitu contoh kalimat saran yang tepat untuk gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Nah, untuk mengajak orang-orang membersihkan lingkungan, salah satu cara kita bisa melalui poster. Ibu punya contoh poster. Nih, coba lihat. Poster ini adalah poster
tentang membuang sampah pada tempatnya. Coba anak ibu perhatikan, ada tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan lingkungan kita. Kemudian disertai dengan gambar. Nah, bagaimana cara membuat poster ini? Kita akan mencoba membuat poster tentang mencegah penyakit demam berdarah. Caranya yang pertama, anak ibu cari gambar kegiatan bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah tersebut di internet boleh, di koran boleh. Kemudian anak ibu gunting setiap gambar tersebut dan disusun pada kertas karton. Selanjutnya, berikan keterangan tambahan pada setiap gambar dengan kalimat yang singkat saja. Tidak usah dengan kalimat yang panjang-panjang. Nanti kita akan bikin ini ya nak ya. Untuk yang terakhir, Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Contoh soalnya begini. Sebuah rumah sakit rata-rata dapat menampung pasien demam berdarah sebanyak 276 orang. Ada berapa orang pasien yang dapat ditampung oleh 6 rumah sakit? Bagaimana cara menjawabnya? 276 adalah jumlah pasien. Kita kalikan dengan 6. 6 adalah jumlah rumah sakit. Jadi, 276 dikali dengan 6. Kita kalikan 6 dikali 6. 36. Ditulis angka 6, kita simpan angka 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 6 dikali 7. Berapa? 42. Ada yang kita simpan tadi, maka kita tambahkan 42 dengan 3 menjadi 45. Kita tulis 5, kita simpan lagi 4. Kita lanjutkan mengalikan 6 dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Karena kita ada menyimpan angka 4, maka 12 ditambah 4 sama dengan 16. Ditulis 16. Hasilnya adalah 1656. Karena dia soal cerita, berarti pada akhirnya kita menjawab, jadi banyak pasien yang bisa ditampung oleh 6 rumah sakit adalah 1656 orang. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.